Pemirsa, gaya hidup yang ramah lingkungan ini semakin banyak digemari dan juga meluas ya ke berbagai sektor usaha. Nah, khusus untuk dunia busana ini biasanya dikenal dengan ekoprint. Baik, nah sore hari ini kita akan membahas seperti apa sih ekoprint ini, dengan tema yang akan kita bahas adalah memanfaatkan alam untuk menciptakan busana. Nah, kurang lengkap rasanya pemirsa kalau kita bertiga aja nih yang ngobrol-ngobrol. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung boleh ya di 0811 6100 386. Bagi Anda yang bertanya-tanya tentang tema kita tentang ekoprint, boleh ditanyakan langsung dengan kedua narasumber kita. Sudah berapa lama Bu Elinar dan juga Kak Amanda fokus di ekoprint ini? Saya mulai belajar itu tahun 2018. Kemudian kita mencoba mendaftarkan izin berusaha tahun berapa? Kami 2021 izin usaha, 2021? tapi membuat izin usahanya. Tapi kalau membuat usaha ini dari 2019. Kalau untuk saya sih tertariknya itu karena sering kita melihat itu kayak orang tuh menanam tumbuhan atau bunga atau apa, kadang kayak suka asal tanam tapi sering dicabutin Kak. Kadang dibuangin, kadang kayak orang nggak peduli gitu Kak. Kadang kayak sampai udah rusak gitu kan. Daripada itu jadi yang sia-sia gitu Kak. Lebih baik jadi sampah begitu istilahnya. Iya, lebih baik kita manfaatkan saja Kak gitu. Menjadi hasil karya yang luar biasa seperti ini gitu Kak. Kalau Bu Elinar sendiri menilai ekoprint ini bagaimana sih Bu? Untuk Ibu sendiri manfaat yang Ibu rasakan apa nih? Setelah saya pelajari, saya ikut belajar workshop gitu, terus saya berpikir kan kalau kita terus-terusan memakai busana yang pewarnanya itu mencemari lingkungan, kapan kita berhenti gitu. Iya, jadi betul. Saya terus belajar, kemudian nggak lama kita kan COVID. Setelah di dalam masa COVID itu saya ikut workshop online gitu, banyak saya ikut selama-lama. Terus saya berpikir dengan bergabung dengan grup-grup gitu, terbuka pikiran saya gitu kan, ayolah kita sama-sama menjaga bumi kita ini dengan mengurangi pencemaran. Karena kita di sini nih makainya serat alam, pewarnanya dari kayu-kayu alam. Kita memakai zat kimianya itu hanya sedikit di dalam batas ambang yang aman gitu. Kalau kita buangkan ke sungai juga dia tidak akan merusak lingkungan. Pernah kami sosialisasikan di desa Sungai Telugur gitu. Jadi mereka bisa menambah income keluarga. Ayo kita sama-sama gitu kan, sama-sama mengurangi pencemaran. Pencemaran lingkungan. Menggunakan ekoprint. Mesti harus sering kita sosialisasikan supaya mereka mengenal dan bisa kalau perlu pun kita ajarkan supaya ikut sama-sama membuat ekoprint ini. Membuat ekoprint karena bahannya juga kita ambil dari sekitar kita juga ada. Betul. Ekoprint ini apa sih? Apa bedanya dengan batik begitu? Ekoprint itu kan sistemnya lebih ke alam sebenarnya. Kalau ke batik sih memang alam, tapi lebih ke alamnya lagi tuh yang ekoprint karena dia sistemnya daun langsung gitu Kak. Daun langsung yang diolah menjadi sebuah karya kayak gini Kak. Ada koper, ada tas, ada macam-macam gitu. Kalau ekoprint ini ada dua teknik ya. Pertama itu yang namanya pounding ini hasilnya seperti ini. Itu daun itu kita letakkan di media kain, tapi media kainnya itu udah kita kondisikan. Dia biasanya kita tambahin logam-logam, biasa ada tawas atau apa lagi, cuka atau tawas gitu kan. Terus kita letak daun, kemudian kita pukul dia gini. Dipukul, jadi klorofilnya itu keluar terikat dengan logam itu tadi. Jadilah kalau yang hijau ada bisa jadi coklat karena teroksidasi, bisa jadi bunga gitu. Kalau yang satu lagi teknik itu kainnya itu kita kondisikan dulu dengan namanya mordan. Mordan itu memasukkan logam ke dalam kain itu untuk mengikat.
mengikat warna-warna daun tadi. Apa saja tadi Bu bahan untuk mengikat warnanya itu? Bisa menggunakan tawas begitu ya Bu ya? Versinya itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada 20, mungkin 20 resep atau lebih. Banyak. Ini yang terakhir saya belajar dengan versi dari Thailand. Itu lain lagi. Dulu versi dari orang-orang barat itu lain gitu-gitu. Itu sebetulnya mentor kita yang dari Jakarta itu yang belajar ke luar negeri terus diturunkan ke kita gitu. Jadi versinya itu macam-macam. Iya. Tapi kalau yang paling sederhana, kalau saya lihat yang paling gampang kalau saya buat kelas atau apa gitu, yang ada di sekitar kita aja. Jadi tawas ditaruh cuka gitu, gitu bisa. Terus nanti ditaruh ferrosulfat sedikit, itu dia udah mengikat. Bisa mengikat warnanya. Mengikat warna seperti ini kan kayak seperti koper ini tuh. Koper. Itu warnanya itu warna dari daun itu gitu. Jadi kalau daun itu yang merah jambu itu, yang pink itu daun jati. Daun jati. Daun jati yang muda kita letak-letak. Kemudian kita gulung, kita kukus. Nanti setelah kita buka, jadilah dia kayak sablon gitu ya. Jadi berbagai macam jenis. Kalau ini juga ini kertas. Kalau ini kami pernah mengajarkan ke guru-guru madrasah Aisyah. Ini kertasnya ini bekas kalender. Ini terakhirnya kita vernis. Kertas bekas kalender. Nah, ini kan di sini ini daun jambu kluto. Ini daun-daunnya sekitar rumah kita aja. Nggak usah kita. Tapi memang ada juga yang perlu kita beli daun eukaliptus gitu. Itu biasanya saya beli juga. Daun-daun yang biasa digunakan ini daun apa saja ini Bu? Yang nggak pakai biaya ya. Itu daun jambu klutuk. Daun jambu klutuk itu ya, cantik ini ya. Ini tulangnya kelihatan. Tulangnya kelihatan benar. Ini daun jati. Daun jati. Dia memang warnanya begini ya Bu ya? Ini warna aslinya. Tapi dia mesti kita ambil yang pucuk, yang muda, yang masih lembut, yang warna coklat. Kalau dia warna hijau dia nggak keluar warna merah jambunya, nggak keluar ya. Daun ubi itu yang di koper itu daun ubi, daun kalpataru, buah roda. Kita kan sering juga kelihatan di rumah-rumah di mana. Itu juga daun kalpataru itu juga bagus, tulangnya kelihatan. Ini kipas, ini biasanya kita perca sisa-sisanya itu yang kalau kita bikin daripada terbuang ya Bu ya? Daripada terbuang kan ini kan kita beli kerangkanya, ini ada yang jual kerangkanya. Kemudian kita lem, kita jahit, kita lem, jadilah kipas. Jadi kipas. Bisa juga kita jual. Kemudian kan dia potongan-potongannya kan bersisa. Nah iya benar. Terus kita laminating, jadilah dia sekat buku. Sekat buku. Iya. Luar biasa. Jadi seperti ini kan. Wah iya, jadi nggak ada yang terbuang sisa-sisa ya Bu kertas. ya. Benar. Samping-sampingnya sisa-sisa yang hanya sedikit saja masih bisa lagi kita manfaatkan. Jadi pembatas buku gitu ya. Buku. Luar biasa. Jadi cover bisa untuk cover agenda, bisa untuk cover Quran, atau bisa untuk apa gitu, tergantung kreativitas. Betul. Kalau yang pengrajinnya kreatif, apa aja mungkin bisa dibuat. Apa aja nih teknik yang bisa digunakan untuk pembuatan ekoprint? Teknik yang pertama kan yang pounding kan Kak, seperti ini. Kalau yang kedua itu dia sistemnya dikukus dia Kak. Dikukus? Dikukus itu bisa kayak berubah hijab yang saya pakai, bisa untuk koper, bahan tas-tas gitulah Kak. Lebih ke yang dia tahan lama, maksudnya lebih tahan daripada yang sistem. Kalau yang seperti ini kan lama-lama dia agak pudar gitu bisa Kak. Ya. Tapi kalau misalnya kalau dia ke sistemnya kain, dia agak lebih tahan lama sedikit daripada si yang itu. Jenis kainnya yang jenis serat alam dia Kak, yang tidak sintetis. Kalau dia misalnya kayak sintetis, dia tidak akan mau
si daunnya itu menempel ke kainnya gitu Kak. Kain kanvas juga bisa Kak. Kanvas begitu ya. Sepatu itu dari kulit domba. Betul, Yang luar penting biasa. dia alami lah. Kalau sintetis dia kurang melekat ya, karena dia kan ada serat yang plastik atau apa ya kan. Jadi yang di serat alamnya lah dia lengketnya, yang serat plastiknya kan enggak. Proses dari pembuatan ekoprint ini seperti apa? Awalnya apa dulu nih Bu yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan ekoprint? Biasanya kan kalau kain itu kita scoring, namanya scoring itu kita cuci. Kain-kain itu kan ada yang dari pabrik itu dikanji mungkin, atau ada bahan kimianya atau apa, itu kita hilangkan dulu supaya dia bisa nyerap, supaya bagus penyerapannya. Supaya itu bagus. kita rebus atau kita rendam di air panas, pakai deterjen ditambah dengan soda. Bisa 1 malam gitu, kita 8 jam minimal, kemudian kita cuci, kita sikat, jadi bisa berubah tuh nanti warnanya dari kekuningan bisa jadi putih, bersihkan kain tadi. Kalau udah siap di scoring itu dia udah siap untuk kita perlakukan lah gitu. Jadi habis itu kita masukkanlah logam-logam, namanya mordan tadi. Mordan tadi itu makanya saya bilang tadi formula mordan itu sangat banyak kali ragamnya ya kan. Ada yang orang barat seperti ini, orang Asia seperti ini, orang Australia juga seperti ini. Beda guru tuh beda. Orang Indonesia aja lain guru lain formula itu kan, mereka kan sesuai betul. dengan kebiasaan dia mungkin ya. Setelah kita masukkan logam itu, kita bentang kain itu, kita letakkanlah daun-daun apa yang kita mau tadi kan. Udah. Terus kita ambil satu lagi kain, kita rendam dia di pewarna alam, kita tutup, nah dia transfer. Jadi kain yang satu, yang kedua ini kain blanketnya ini tadi dia akan transfer warna ke kain utama kita tadi. Kita gulung ketat itu, kemudian kita kukus 2 jam, dia akan tertransfer. Warnanya transfer ke situ, meresap gitu ya Bu. Terus warna daun itu pun akan pindah. Waktu kami pertama belajar diajak oleh komunitas kita, ini saya dengan produk saya waktu pertama dulu. Ini produk pertama ya Bu? Pertama dulu, jadi inilah dia kami terbitkan jadi buku. Ini 101 karya Ekoprint Indonesia. Boleh kasih perlihatkan ke kamera Bu. Nah ini dia pemirsa, sudah dijadikan sebuah buku karya-karya dari Ibu Elinar dan juga tim gitu ya Bu ya, komunitas ya Bu ya. Komunitas. Oke, luar biasa sekali. Kemudian di tahun berapa ini, 2022 ya kalau nggak salah, ini saya diajak lagi. Ini saya diajak lagi. Ini khusus untuk ibu-ibu lansia umur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Yang ada 30 orang kita se-Indonesia. Se-Indonesia ya Bu? Iya. Jadi yang 29 ini di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Saya sendiri yang 2 orang Sumatera di luar Jawa ya kan. Wah luar biasa. Jadi ini kita disponsori, sponsori oleh namanya kain Bamberg. Kain Bamberg itu dari biji kapas. Biji kapas itu diambil serat yang pendek-pendek itu ditenun, jadilah namanya kain Bamberg. Kita dikasih, kemudian kita disuruh membuat baju kita sendiri, sesuai terserah kita lah mau warna apa. Nah ini sekawan-kawan saya yang lain. Inilah dia buku kita. Sangat menginspirasi untuk orang-orang tua kita di rumah ya, di luar sana yang masih pengen berkarya. Ayo Bapak Ibu masih bisa ya Bapak Ibu ya, masih bisa berkarya walaupun sudah lanjut usia. Kalau sampai sejauh ini sudah berapa macam jenis ini Bu yang sudah dihasilkan? Ada tas, kemudian ada selendang, sepatu, apalagi nih Kak Amanda? Ada kemeja, hijab, sajadah juga ada Kak. Selain itu ya kalau kami sering lebih banyaknya sih ke tas ya, tas sama bakal kain sih lebih banyaknya Kak. Ini namanya roller. Roller, itu jadi fungsinya ini untuk apa? Fungsinya untuk ini membuat
yang pounding. Jadi dia pinggir daun itu kita tekan dulu gini supaya dia nggak lari gitu loh. Udah dia kan ya? udah menempel, baru kita pukul gitu. Jadi semua tertransfer gitu. Dari segi bisnisnya ini seperti apa Kak? Prospek kedepannya kira-kira masih menjanjikan atau tidak ini Kak? Kalau untuk kedepannya sih menjanjikan Kak, karena gini, selain kita memanfaatkan alam sekitar kita, ya kita juga bisa menghasilkan karya yang luar biasa, bisa menghasilkan uang juga sih sebenarnya Kak. Apapun lah yang ada di sekitar kita tuh kalau kita manfaatin kan menyelamatkan lingkungan gitu Kak, menyelamatkan bumi juga kan, menghasilkan juga karya yang luar biasa. Makanya kalau kita dibilang sama orang buat ini tuh hal sepele, tapi enggak sih sebenarnya Kak, karena pembuatannya juga ribet ya kan Kak, enggak hanya 1-2 hari langsung jadi, karena paling lama tuh seminggu bisa Kak gitu. Tergantung kita tuh mau buatnya ke model yang seperti apa. Iya. Kita berpikir ke depannya kalau dia bisa terus berkelanjutan membuat sendiri kan lama-lama kan bisa membantu ekonomi keluarganya juga. Nah, sejauh ini dari mana saja Kak yang memesan begitu? Kalau yang memesan dari Kalimantan juga ada sih Kak. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan, dari Jawa juga ada gitu. Kita belajar workshopnya ini bukan pasif, jadi aktif mencari langsung di internet. Oh ini kuprum, kalau kuprum ini dia pakai kuprum ya. Kuprum ini berbahaya, sangat asam. Jadi kalau kita mau membuang kuprum itu dia akan merusak lingkungan. Kalau itu aja dibuang, maka kita pakai kertas lakmus, kita cek dulu sampai dia pH-nya netral, kita tambahin soda. Gitu. Itulah saking hati-hatinya kita supaya tidak sampai nanti. Kalau selendang-selendang seperti ini memakan waktu berapa lama Bu pembuatannya? Kita sebetulnya kalau membuatnya ini mungkin 2 hari atau 2 hari, tapi kita oksidasikan dulu. Dia sebelum kita cuci, kita biarkan di angin-angin, dia teroksidasi. Jadi warnanya itu udah stabil, ya? Warnanya stabil kan. Mungkin nanti dia kan bisa warna daun ini belum timbul, tapi setelah 2-3 hari dia teroksidasi. Keluarlah warnanya, warnanya ya stabil, kira-kira tidak-tidaknya 3 hari, baru kita cuci. Saya rasa lebih banyak orang yang mengerti apa itu eco-print. Jadi lingkungan kita itu lebih baik lagi. Coba kita pikir berapa tahun lagi kalau kita terus mencemari dengan bahan-bahan kimia, dengan limbah-limbah yang berbahaya gitu kan. Bagaimana akhirnya gitu. Coba kita pikirkan bersama. Bagaimana akhirnya kita ini gitu kan. Kalau ini kita mencoba mengendalikan lah. Kita coba mengendalikan walaupun dalam skala kecil, tapi dengan banyaknya orang yang paham gitu, dengan banyaknya orang yang paham dengan dampak lingkungan ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga kelestarian alam kita bersama. Betul sekali, amin, mudah-mudahan.